wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media. Hari ini tanggal 30 Desember kita refleksi akhir tahun kegiatan di Dinas Perumahan Pemukiman, mana kami di Dinas Pemukiman mendapatkan amanah untuk menyelesaikan kegiatan yang menjadikan pelayanan dasar, pelayanan dasar ya. Nah ini kita pada tahun 2025 mendapat amanah proyek sekitar anggaran 206 miliar 120 juta. Realisasi kita sudah mencapai 96%. Artinya sudah mendekati sempurna untuk penyerapannya, dan ini ada beberapa yang mungkin perlu saya sampaikan, kegiatan-kegiatan yang memang ada menjadi program rutin dan menjadi program kegiatan strategis. Yang rutin seperti yang kita ketahui banyak sekali kegiatan rumah tidak layak huni, itu juga secara kuantitas itu sudah mengalami penurunan dari kita rencana 274,75 hektar. Ya, ini kumuh, dulu saya bicara dulu. Penanganan kumuh itu dari 274,75 hektar. Tahun 2024 kita intervensi, kita mengundi sekitar 43,7 hektar, dan tahun sekarang memang ada pengurangan jadi 20,78. Pengurangan ini memang menjadi kebijakan yang memang di tahun 2024 dan 2025 ini kondisi keuangan yang berkurang, dan bahkan tahun 2026 juga kita juga mengalami proyeksi yang sama untuk adanya penurunan lagi. Nah, tapi penurunan ini bukan artinya kita tidak mengejar target, tapi kita secara quality meningkatkannya. 2026 kita akan mencoba untuk adanya program baru yaitu bedah rumah. Artinya di sini kita tidak lagi berbicara kepada rumah tidak layak huni ataupun kawasan kumuh yang kecil-kecil tapi yang cukup besar seperti itu. Kawasan kumuh ini yang cukup menjadi program wajib di pemukiman untuk dilakukan, dan mudah-mudahan kita akan intervensi setiap tahunnya bisa untuk menuntaskan 5 tahun ke depan untuk operasi kumuh. Nah, kumuh ini ke depan kita juga punya rencana untuk perbaikannya pada satu kawasan kumuh di satu kelurahan. Artinya satu kelurahan itu akan tuntas untuk masalah kumuhnya, lebih mudah lagi untuk kita bisa memahaminya, melihatnya, mengawasinya, dan mengintervensi lanjutannya yang belum dilakukan untuk penanganan kumuh. Itu nanti di 2026 kita akan lakukan. Selanjutnya juga ada juga menyangkut RTLH, ini yang menyangkut bantuan sosial. Biasa mekanisme dari usulan masyarakat melalui wilayah masuk melalui sistem aplikasi sahabat. Nah, ini yang kita lakukan kegiatannya cukup banyak. Ini termasuk kegiatan-kegiatan yang janji politik ada di sini, dan kita juga sudah menyelesaikan kegiatan tersebut. Kurang lebih sekitar sampai dengan saat ini sudah realisasi sampai 94,5%, ya, kurang lebih sekitar 2.123. Kenapa tidak 100%? Karena ada memang yang lokasi yang dikembalikan, ini dikembalikannya atau dibatalkan menyangkut sudah diperbaiki secara mandiri maupun secara swadaya seperti itu. Nah, ini yang kegiatan untuk rumah tidak layak huni yang memang dilakukan oleh kami intervensi dilakukan di beberapa wilayah yang ada di Kota Bogor. Termasuk juga terus ada juga untuk yang kegiatan strategis, itu ada pembangunan Taman Yasmin yang tahun sekarang kurang lebih dengan anggaran 1,73 miliar. Akhirnya masih ada lagi di tahun depan. Ini juga pelayanan kami kepada masyarakat, artinya hadir untuk memberikan ruang terbuka kepada masyarakat publik untuk bisa menikmati. Maka kami lanjutkan di tahun
depan kurang lebih sekitar 1,8 Ibu Devi ya, 1,8. Jadi mudah-mudahan tahun depan sudah bisa digunakan. Dan peminatnya cukup banyak sekali di wilayah Yasmin Kana untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di aktivitas olahraga yang ada di sekitar Yasmin. Nah, termasuk juga ada program prioritas lainnya yang menyangkut kepada perbaikan infrastruktur di kawasan Kumuh dan perbaikan infrastruktur di luar kawasan Kumuh. Seperti itu. Dan yang kami sudah lakukan hampir semuanya 100% dan kegiatan cukup banyak sekali. Kalau rinciannya nanti kami berikan dan total yang sudah kami lakukan saat ini tadi mencapai 96%. Dan yang termasuk juga ada menyangkut urusan PTD rumah susun dan PTD pemakaman. Jadi total yang kami sudah lakukan untuk kegiatan di perumahan pemukiman lebih sekitar dari 206-96%-nya 206-96%-nya sekitar hampir 200-an lah ya, 200 miliar. Nah itu kira-kira kegiatan yang sudah kami lakukan dan proyeksi tahun depan ini kita menyentaskan pengesahan yang memang menjadi PR di tahun depan kurang lebih kita ada anggaran 161 miliar yang mana rinciannya di sana ada belanja rutin, belanja modal itu juga terbagi menjadi ada belanja yang termasuk aspirasi, pokok-pokokan, pokok-pokokan dinas, serta musrembang dan juga ada kegiatan pengadaan. Nah ini yang komposisinya terbagi antara usulan dinas, aspirasi atau pokokir dan musrembang terbagi cukup baik. Kira-kira ada yang mau dipertanyakan atau ditambahkan enggak dari Mas Edi silahkan. Dari bidangnya Pak Ari enggak cukup. Bu Devi pertanyaan awal yang mau masuk proyek strategis 2006 apa aja juga yang diproses apa? Yasmin ya. Untuk di prioritas tahun 2006 tetap lanjutan dari Yasmin yang kemarin 1,8 miliar. apa aja tuh Penanganan lapangan Yasmin. meliputi Jadi apa? meliputi lapangan sudah ada, tinggal pagar, jogging track, sama taman serta pintu masuk. Di tambahan pojok UMKM Berapa katanya? 1,8. Artinya bisa dibilang anggaran Prumkim di tahun 2026 berkurang dibanding tahun 2025. Ya, karena memang kondisi fiskal, bukan kondisi fiskal ya, tapi memang bantuan apa sih, dana bagi hasil yang dari pusat itu berkurang kurang lebih sekitar 250 miliar ya. Nanti tahun depan hanya 100. Yang satu, sekitar 50 miliar berkurangnya. Ada kegiatan yang terpaksa dicoret berarti untuk 2026 dengan menyesuaikan anggaran. Masih menyesuaikan dengan anggaran yang ada, masih menyesuaikan. Salah satunya mungkin yang dianggap strategis tapi tidak bisa masuk di 2006. Banyak, termasuk kita penataan sekitar pusat kota menyangkut estetika itu taman-taman itu banyak sekali yang berkurang. Begitu juga dengan kegiatan di kawasan Kumuh juga berkurang. Jadi kita bagi rata semua. Soal penanganan program bedah rumah ya? Ya. Nah, berarti kan tahun depan itu bedah rumah. Berarti sudah tidak ada lagi acara tetap ada tuh? Belum ada. Belum ada. Jadi gini, bedah rumah itu menjadi janji politik Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil, yang mana akan membedah rumah, satu rumah dari nol kita perbaiki secara menyeluruh dengan prototipe yang sama. Ini akan sama. Enggak, maksudnya bedah rumah itu jadi satu kawasan dan bedah semua? Satu rumah, satu unit rumah. Oh, semua satu unit, tapi dari nol? Ya.
Oh, bukan kayak Altera, karena kan terbatas anggarannya. Betul. Bagian atap aja misalnya, ini mah dari nol. Ya. Jumlahnya ada tahun depan di proyek Hanya 6 hanya 6 unit. per kecamatan 1. Oh, setiap kecamatan satu. Dengan nilai pagu anggaran 100 juta masing-masing. masing-masing. Berarti Unit 100 juta. bedah rumah itu kondisinya dibongkar ulang. Iya, dari nol. Dari nol. Biar standarnya sama. Nah, warga yang nanti dibedah itu proses pengajuannya apa? Sekarang sudah terseleksi apa gimana? Apa udah pengajuan dari sebelumnya? Data. Jadi itu hasil dari data dari verifikasi oleh tim. Data yang masuk dari verifikasi oleh tim nanti dinilai lagi secara detail teknisnya kebutuhan yang tepat dari kriteria yang tepat untuk bisa dibantu. Misalnya pemilikan tanahnya, kondisi lingkungannya, misalnya itu bukan lereng, terus menyangkut status sosialnya, data sosial itu menyangkut DSN. Dan data sosial ekonomi nasional, ya, gitu. Nah, artinya si warga yang bakal mendapatkan nanti berarti sudah masuk ke dalam data di tahun Sudah pasti. DPSN 12, Desil 12. Jadi prioritas lah ya di 2009 sudah masuk, berarti diprioritaskan lah, dipilih lah satu kecamatan satu. Secara fisik dia kondisi bangunan rusak berat. Secara sosial masih bertasen. Secara ini memang tadi kondisi yang memang harus dibantu dengan administrasi kepemilikan tanahnya. Bos Nol, kalau saya lihat tahun ini terutama di akhir-akhir tahun ada beberapa penataan taman, termasuk misalkan yang kayak di depan Mall BTM itu total yang diperbaiki di bawah Perumkim sendiri ada berapa titik dan kira-kira nilai anggarannya berapa? Dan Yang tahun sekarang, yang tahun sekarang. yang potong itu cukup harus dirapikan. Artinya satu penataan yang baik menyangkut satu billboard bangunan yang memang bertebaran sepanjang pintu masuk. Itu kan ada gerakan akhirnya perintah dari Presiden ke Pak Wali, akhirnya kita ada gerakan pembersihan pada papan ruang reklame yang atau billboard yang memang nomor satu sudah habis masa umurnya. Kedua, tidak memperpanjang untuk mereka untuk bisa melanjutkan sebagai vendor untuk menginikan ruang di tempat-tempat statis tadi. Artinya menerjemahkan Pak Presiden ingin masuk ke Kota Bogor untuk menerima tamu-tamu negara itu kondisinya yang memang kotanya cukup baik, cukup indah. Hanya kita juga mendapatkan dari sisi taman, estetika kota ini kita tata lagi. Termasuk beberapa titik yang kita coba perbaikin ada di studi BTM, terus ada di Sempur, ada di Baranasian, dan yang khususnya di pusat kota akan kita perbaiki saat itu. Nah, termasuk tahun depan sebenarnya rencana juga ada media hijau antara akses tol ke Jabodetabek Baranasian. Tapi memang karena anggarannya nggak ada, itu termasuk yang kita tunda dulu seperti itu. Jadi kita ingin masuk keluar tol dari Bogor, dari Jagorawi masuk ke Bogor sampai Baranasian, kita melihat kiri kanan dan tengahnya itu tertata cukup baik dari segi tamannya. Ada yang disebutkan beberapa titik sendiri. Ya, kalau anggaran memang kami kemarin setelah pimpinan mendapat perintah dari Pak Presiden dan kami menerjemahkannya dalam sisi luas dengan tamannya, di perubahan kami kemarin mencoba untuk menganggarkannya dan alhamdulillah ada sekitar berapa titik? Kalau titiknya sendiri hanya 10 titik untuk kita tata. Nah, itu yang masih kita coba di tahun depan untuk titik-titik yang memang menjadi mempercantik perindah kota juga kita akan perbaikannya, penataan seperti itu. Nah, taman itu di kita kurang lebih sekitar ada di 270 unit, 5 unit taman berupa taman pulau taman maupun taman jalur hijau.
lima taman ini taman. Kemarin saya sempat ada perubahan prosekan dan siap itu sama mungkin tahun depan kan ya sebenarnya orang itu seharusnya alhamdulillah sama perawatan atau misalnya nanti melalui panas itu misalkan ada perawatan atau mungkin mau yang nanti Apaan? Oke, SOTK dulu ya. SOTK memang melihat tumbuhan Kota Bogor, kita mengevaluasi setelah tahun 2016 dengan jumlah penduduk yang di bawah masih di bawah 1 juta dengan kondisi geografis dan tipe Bogor yang karakter Kota Bogor sendiri yang cukup dinamis, perubahan itu perlu dilakukan. Makanya setelah dihitung kembali di self assessment dengan mandiri sesuai dengan regulasi yang ada, kami berkonsultasi kepada Kemendagri, Kementerian Teknisnya Kementerian PKP, Kementerian Teknisnya ATR BPN, dan ada bidang yang harus kita tingkatkan. Nah, kayak kemarin dari tipe C menjadi tipe A, karena penilaian kerja tipe A itu sesuai dengan self assessment-nya bahwa ada urusan yang menyangkut pada satu lingkungan hidup, kedua menyangkut rumah, ketiga adalah termasuk tangan, tapi poin yang menjadi poin tiga menyangkut perumahan pemukiman dan penanganan. Nah, ini yang penilaian paling besar ada di perumahan pemukiman, itu menilai menjadi besar dengan skor yang lupa nilainya, tapi 600-an. Yogyakarta juga tempat Papua itu menjadikan tipenya tipe B. Tipe B dua ini kalau digabung jadi tipe A. Nah, tipe A ini bisa menjadi 4 bidang. Nah, ada kekhususan untuk urusan yang terkait dengan PU-an itu bisa menjadi salah satu bidang yang ini. Tapi kami misalnya memang 5 bidang. Jadi mungkin dari 2 jadi 5. Tapi ini masih untuk menjadi 5, masih dibahas di tingkat provinsi. Mudah-mudahan di pertengahan tahun sudah lulus semua. Tapi kalau untuk tipologi OPD-nya dengan tipe A sudah disetujui. Tinggal bidangnya dari yang disetujui dari 4 atau 5. Gitu. Bidangnya apa saja? Satu ada bidang pertanahan. Jadi nanti semua urusan belanja tanah terkait kebutuhan Pemda menyangkut program pembebasan lahan, baik itu lahan untuk puskesmas, lahan untuk sekolahan, lahan untuk jalan, itu tugasnya di bidang pertanahan. Kedua urusan perumahan. Perumahan ini menyangkut infrastruktur perumahan. Kita menyiapkan kondisi infrastruktur perumahan yang terstruktur. Jadi jalan-jalan perumahan itu, lingkungan perumahan itu nanti ada di Rungkit, gitu. Bedanya dengan Bapak PU nanti kepada jalan-jalan kota atau jalan penghubung antar kecamatan maupun jalan penghubung antar kecamatan dan kota. Sedangkan kalau kami jalan-jalan lingkungan di perumahan terstruktur, termasuk PSU ada di dalamnya. Ketiga ada bidang kawasan pemukiman yang memang ada kawasan kumuh dan kawasan tidak kumuh dan kawasan yang memang tidak terstruktur pemukiman tadi. Itu yang kita lakukan. Yang keempat ada bidang penyelenggaraan kawasan permukiman yang ini sama, ini include dari permukiman itu ada kota. Jadi di bawah kota itu ada pemukimannya sendiri, ada rumahnya sendiri. Jadi semuanya kita akan kelola, baik itu di kawasan pemukiman maupun di kawasan perumahan untuk pemeliharaannya infrastruktur tadi. Yang kelima adalah bidang pertamanan dan dekorasi kota, termasuk PGU pemukiman gitu. Jadi PGU nanti dipisahkan dan PGU di jalan kota, tapi di jalan lingkungan atau pemukiman itu tugasnya di pemukiman.
Itu ya OPD. Terus kan yang paling jadi perhatian kan salah dua antaranya sebut sama mandor. Jadi kalau tidak salah ada anggaran khusus atau ada perbaikan. Yasmin. Kalau begitu, selain itu nggak ada. Oh ada penataan ini. Nyiraja Permas. Penataan Nyiraja Permas. Ada. Penataan dulu mau penataan Republik Nyiraja Permas. Extension dari alun-alun. Tidak. Ada lagi? Dek? Kalau PABS itu di bawah di yang buang air besar ke Oh, belakang. ya, sekarang di Lintas ya? Lintas, sedangkan PUPR juga intervensi kepada septic tank komunal maupun Bukan di perhentikan. Kalau saya dengan 161 ya 50. Ada kemungkinan dapat bantuan dari ini. Kita tunggu. Jadi mungkin masih yang belum keluarkan dan misalnya DIF dan insentif fiskal ataupun dana bagi hasil cukai ataupun dana yang lain yang masih tersembunyi. Gitu. Kita masih menunggu aja. Dan itu kalau memang penilaian secara program oleh Bapeda, Baprida bahwa untuk target tol yang jelas itu memang dibutuhkan mungkin. Kalau tidak berarti ada di tempat yang lain. Pak, saya ingin menambahkan. Baik, terima kasih teman-teman. Izin Pak Kadis, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis, capaian-capaian yang menyangkut kegiatan di Dinas Perumahan dan Permukiman, kami juga telah memperoleh capaian-capaian lain seperti di bidang pengelolaan data. Kami mendapat peringkat terbaik ya, ketiga di Kota Bogor untuk pengolahan data, lalu juga di bidang pengelolaan arsip, dan kemarin di Bogorku Bersih ya sudah ada capaian kedua seperti itu, dan ada beberapa sistem informasi yang dikelola oleh Disubkim itu memperoleh nominasi juga sebagai pengelola sistem informasi terbaik di pemerintah Kota Bogor. Kami sudah mendaftarkan juga. Inovasi ini memang sedang dalam pengembangan seperti dari sistem informasi pengawasan proyek konstruksi, SIPROXI, SIRAH juga ada, dan termasuk juga inovasi gerobak saya pisah. Itu juga akan kita kembangkan sehingga bisa mempermudah pekerjaan kami nanti ke depan. Jadi alhamdulillah pencapaian yang bisa kita peroleh di 2022 ini lebih meningkat dibanding 2024. Jadi yang Pak Sisira sistem informasi uang terbuka hijau ya. Kalau evaluasi taman sendiri kan kayak alun-alun kemarin juga banyak keluhan selain walaupun ada tiap hari cuma kan bersih-bersih ya, tapi di situ lumayan kotor ya. Terus yang terutama yang dikeluhin tikar itu ada evaluasi ke depannya seperti apa. Terus taman-taman yang kira-kira jadi pusat titik masyarakat, evaluasi ke depannya pengawasannya seperti apa? Ya, di Kota Bogor ini memang jadi salah satu tujuan wisata keluarga. Artinya baik masyarakat Bogor sendiri maupun masyarakat lainnya kabupaten maupun regional seperti Jakarta maupun sekitarnya. Nah ini tidak bisa kita pungkiri terkait di alun-alun. Itu selain dibutuhkan oleh warga Kota Bogor, selain untuk lingkungan sebagai kota juga, interaksi orang turun dari kereta dari Jakarta cukup tinggi, dari Sukabumi cukup tinggi. Yang paling besar di Jakarta, karena di waktu weekend.
Nah ini yang kita tidak bisa menutup ruang publik ini untuk bisa dinikmati oleh mereka, termasuk warga kabupaten, entah itu dari Mangga, entah dari PA dan lain-lain yang selama ini beraktivitas ada menggunakan moda kereta api tadi. Mungkin pada saat weekend mereka istirahat dengan simpan rutinitasnya, membawa keluarganya menikmati di ruang terbuka tadi yang memang gratis. Nah, bahkan Pak Wakil juga memberikan ruang untuk pengamen jalanan untuk mereka bisa menyalurkan aspirasinya dengan tidak mengamen di sepanjang kota Bogor, di seluruh luasan kota Bogor, tapi mereka menyalurkan bakatnya, seninya, musiknya di tempat yang titik kita berikan ada sekitar ada 4. Nah, kalau di alun ada 4 titik ini memang akhirnya satu namanya musik sebagai hiburan yang gratis, walaupun berbayar tapi itu ala kadarnya. Kadang-kala juga suka disalahgunakan oleh pelaku usaha yang kecil-kecil semacam PKL ataupun sektor informal lainnya. Mereka memanfaatkan dengan hadirnya orang menikmati musik tadi entah itu jualan es krim, jualan balon, sampai pada ini simbiosis sebenarnya. Ada ruang, ada untuk nikmatin, tapi plasma ini kotor. Kotor itu juga bukan kotor sama sekali, karena kita melakukan rutin pembersihan itu hampir sehari 5 kali. Pagi, jam 10, jam 2, jam sore itu ya. Jeda untuk istirahat, untuk pemberiannya setengah jam. Jadi selesai sisir lagi. Nah, pada saat mereka menikmati itu, ada yang capek, ada yang duduk. Akhirnya peluang ini ditangkap lagi oleh teman-teman sektor informal ini. Wah, ini jualan tiket laku nih, sewa. Dengan personil kita yang tadinya 9, saya tambahkan sampai 15. Itu dengan mereka seperti kucing-kucingan. Dijaga di sana, di sini masuk. Jaga di sini masuk. Selalu termasuk tiket kita kecolongan tuh sebenarnya. Tiket kecolongan. Pada saat mungkin istirahat, musik bermain, mungkin dari jauh kelihatan seperti orang duduk biasa yang rupanya ada tiket di situ yang disewa. Itu termasuk yang akhirnya kita tentu pada Pak Ranger kita. Tapi memang kelemahan Pak Ranger kita ini hanya sebatas menjaga taman saja, bukan untuk menegakkan perda. Artinya tidak bisa melakukan tindakan polisional. Ini yang jadi kelemahannya itu. Akhirnya kita berpikir apakah ini pengamanan secara polisional bisa dikembalikan kepada Pol PP. Nanti kita kaji lebih lanjut untuk bagaimana caranya efektif dan efisien untuk penataan di dari sisi keamanan di sekitar alun-alun. Itu berbeda juga dengan halang dan sempur. Bahkan kalau di Kebun, ASEAN itu warganya satu pintu untuk masuk dan keluar, dicegat oleh PKL, dicegat oleh parkir. Yang kalau saya sendiri, mungkin kalau dari sini juga marah, tapi kita sedang mencari solusinya untuk bisa ditangani, termasuk PKL dan parkir ini untuk tidak lagi on street semuanya. Dan memang lagi mudah-mudahan waktu dekat kita mempunyai solusi untuk menuntaskan di Sempur, termasuk mungkin lapangan mini soccernya atau futsalnya bisa kita jadikan ruang istirahat untuk mobil parkir di situ. Kalau sudah ada di sana semua, sebenarnya motor pun kita bisa bikin double deck, triple deck seperti itu. Artinya kita juga jaga terhadap, kan sekarang SK untuk parkir kan dicabut, ini udah nggak boleh parkir offset lagi kan. Nah ini ke depan mudah-mudahan akan berdampak, tinggal pengawasannya saja sih. Pengawasan siapa yang kuat nih untuk mengawasi di situ, gitu kan. Nah, ini artinya kita juga harus secara ini harus tepat untuk menanganinya. Dan juga di Helang juga kita juga masyarakat sana mengeluh terhadap kondisi Helang yang
ini udah hampir setiap hari. Kalau Sabtu Minggu udah seperti kalau dulu di Jakarta ada Sogo Jongkok. Di sini udah keluar dagangan mobil di Jakarta bisa cuma satu. Apalagi pada saat ada anak sekolah itu dengan SMKN satu isinya motor semua. Kita sudah mencari solusi untuk mengangkat itu PKL dan parkir motor. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa lanjut. Salah satu kita membangun untuk stall di belakang SMKN 1. Nah, itu kita mencoba untuk entah itu membuat parkir atau itu untuk membuat stallnya. Nah, kita minimal mengurangi permasalahan yang ada di belakang. Ini juga perlu disosialisasikan, dirembukkan bersama. Artinya pedagang, jukir dan Pemda sendiri kita harus duduk bareng untuk menjaga penata di sana. Jangan sampai sudah misalnya ada 100 pedagang, kita sudah coba untuk melokalisir, jangan sampai ada timbul pedagang-pedagang baru. Mereka juga sering menjaga. Kalau mereka kita lokalisir dalam tempat, mereka juga akan lepas. Ini kita juga masih mencari solusi untuk menyelesaikannya di tahun depan. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kami mohon dukungannya agar tahun 2025 ini dapat kami tutup seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami secara baik dan benar, dan kami bisa bertanggung jawabkan, dan mudah-mudahan dengan kondisi kualitas yang cukup baik. Dan di tahun 2026 kami mohon terus doa, dukungan dan bantuannya untuk bisa bekerja sama dengan kami untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang memang sangat dibutuhkan kehadiran pelayanan kepada masyarakat dan Kota Bogor untuk bisa meningkatkan secara kualitas hasil pekerjaannya. Artinya semua akan kami lakukan sesuai dengan target yang kami dapatkan amanah dalam RPJM, yang kami mendapatkan amanah menjadi janji-janji politik, dan semoga dalam tahun kedua hingga tahun kelima apa yang dicita-citakan oleh pimpinan kita, Pak Dedi dan Pak Wali Kota, Pak Dedi dan Pak Dina, Bogor beres, Bogor maju, kita tuntaskan dalam 5 tahun ke depan. Itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.